might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. It's the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you. Because I'm happy. Oke, tapi kita nggak ngebahas mengenai happy-nya. Kita akan bahas mengenai kampanye kreatif. Karena kampanye kreatif ini apakah ternyata efektif atau tidak di kampanye pemilihan presiden kali ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Yuda Permana, Ketua Sahabat Prabowo. Dan juga Mas Yoga Adistrisna. Ini adalah salah satu tim pembuat komik ala Tintin dari Jokowi ya. Selamat pagi, Mas-mas. Ini pertama mungkin saya ke Mas Yuda dulu. Tadi melihat happy-nya Pharrell Williams gitu. Ide dari mana sih sebenarnya untuk membuat happy dan menjadikan kampanye kreatif? Ide untuk happy ini memang dari teman-teman ya. Kita kumpul bareng, diskusi bareng, FGD bareng, cari solusi bareng, kerjain bareng-bareng, jadi gotong royong lah. Jadi ide ini bareng-bareng dari teman-teman karena kita tahu tren sekarang kan anak muda nih lagi suka-sukanya bikin klipnya happy dari Pharrell Williams kan, udah di seluruh dunia. Jadi kita pikir ya kita pengen angkat happy. Happy itu kan bahagia, kebahagiaan. Jadi kita pengen angkat ke masyarakat bahwa kalau misalnya Pak Prabowo Hatta insya Allah menang, ya kita pengen kasih lihat bahwa insya Allah Indonesia bisa bahagialah ke depannya. Masyarakat bisa happy. Happy. Dan tadi juga semua orang happy kan di video itu. Dan juga ada Pak Soehardi, itu happy juga kelihatan yang di situ. Itu boleh diceritain bisa membuat Pak Soehardi nari-nari seperti itu? Ya kebetulan di suatu acara ada ketemu beliau, terus ada teman lagi pegang kamera, cepetan ayo kita samperin Pak Soehardi, kita setel lagunya suruh joget-joget happy, ekspresi suruh happy. Akhirnya beliau mau, jadi cukup bisa mewakilkan dari sisi Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya tapi belum diajak, Mas? Nah itu dia kebanyakan memang para pendukung kita tuh minta pengen kalau bisa ada Pak Prabowo sama Pak Hatta di the next video clip happy. Oh jadi masih ada lagi? Ya kita tunggu saja. Oke, tadi lihat video happy dan kita juga tahu ada di sosial media akhir-akhir ini juga ramai. Kalau boleh dilihat ini adalah komik dari Jokowi. Ini komiknya terinspirasi dari Tintin dan ini dibuat oleh Mas Yoga. Boleh ceritain sebenarnya dapat dari mana sih ide untuk membuat Tintin ini? Apakah memang suka Tintin semuanya akhirnya membuat? Yang buat kami tim ya bersama-sama yang gambar sendiri ada namanya Hari. Kita ide dari kenapa pakai diinspirasi Tintin adalah gini, Pak Jokowi itu kan pekerja keras ya, dia lebih banyak bekerja daripada bicara gitu, dan dia sering belusukan masuk kemana-mana. Seperti juga Tintin juga petualangannya kemana-mana, sama-sama helpful, sama-sama tindakannya tuh memberi solusi gitu. Memberi solusi, tapi ini jadi mengikuti Joko Widodo dalam kampanyenya. Ada di Jawa Timur, terus ada di Makassar, ada di Papua. Justru ini yang kita bayangkan gini, kalau selama ini Pak Jokowi itu mungkin belusukan di Solo, di Jakarta. Kalau dia menang, dia bisa belusukan ke seluruh Indonesia. Gitu, dia bisa memastikan jalannya pemerintahan di seluruh Indonesia itu berjalan dengan baik gitu. Tapi ini masih covernya saja ya Mas ya? Kalau misalnya nanti ada nggak rencana untuk membuat komedi? Nah, itu juga menarik ya kalau menurut saya. Cover ini untuk metis gitu, harapan doa kami ketika dia menang nanti seperti ini. Kan Anda lihat tuh suasananya damai, suasana ceria, indah gitu. Nah isinya itu akan terjadi kalau dia menang nanti. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin isinya, kita pilih aja. Pilih dulu, isinya nanti. Isinya kita lihat aja di media massa nanti. Gitu. Tapi saya penasaran karena kan di sini Mas Yoga adalah bisa dibilang seniman lepas gitu, seniman independen. Sebetulnya kami itu advertising agency. Advertising agency. Tapi konteks hubungan ke kampanye ini ya kami relawan aja. Relawan gitu. saja. Apa sih yang menggerakkan sebenarnya kalau misalnya biasanya kan kalau kita lihat ya desainer lah, ilustrator itu biasanya punya idealisme sendiri. Apa idealismenya yang bisa menarik akhirnya saya mau mendukung Joko Widodo gitu? Kalau kami secara person masing-masing emang udah sejak namanya Pak Jokowi muncul ya kita udah berharap ya terus naik gitu ya. Pas Cagup juga kita milihnya dia. Kesempatan untuk mendukung mungkin baru datang sekarang ketika teman-teman dari relawan Jokowi Mania menghubungi saya. Dia nelpon, "Yok, lo kan di advertising, lo kenal nggak anak kreatif yang mau bantu kami secara pro bono?" Saya jawab,
iya ya gua bilang gitu. Langsung mikir. Jadi saya langsung ketemu dia, lalu dia bilang, gini yo, kami butuh materi-materi kampanye yang sifatnya populer, bukan yang tegang, bukan yang visi misi, bukan yang berat-berat, yang sifatnya populer, desainnya bagus. Orang tuh kalau pakai di kaos, bawa ke mall, pakai jalan-jalan ke mall tuh mau gitu. Nah, saya sebagai anak iklan mikir, oh kita bisa nih gitu. Ini istilahnya kerjaan kita lah gini gitu. Berarti ke depannya ini akan dicetak-cetak di kaos, mungkin? Filenya kita upload di gulunglenganbajumu.com. Orang itu bebas mendownload, bisa mencetak untuk Di apa mana aja. saja? Ya, selama untuk kampanye ini. Ya. Oke, dan bicara Gitu. mengenai kampanye kreatif dan juga sudah dilakukan oleh sahabat Prabowo sampai selama ini. Dan yang menarik saya adalah pembagian susu. Pembagian susu di Car Free Day. Kenapa susu, Mas? Sesuai dengan programnya Pak Prabowo dan Gerindra, itu kan ada namanya Revolusi Putih. Tentunya Revolusi Putih ini, kenapa susu, kita di awal memang mendukung program ASI, air susu ibu dari anak umur 0 sampai 6 bulan. Kalau kita sih pengennya sampai 24 bulan. Tapi setelah itu kan kita harus pikirkan gizi anak juga, gitu. Misalnya kalsiumnya, proteinnya. Tapi yang paling mudah untuk kita bagikan kan memang susu, gitu. Karena itu untuk tumbuh kembang otak segala macam. Jadi 20-15 tahun ke depan tuh kita bisa bersaing dengan dunia di luar Indonesia lah. Tapi pembagian ini memang untuk anak-anak muda kan di Car Ya, Free anak-anak Day? muda, anak-anak di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun kita anjurkan untuk ASI. Oh, oke. Gitu. Tujuannya supaya ya kita ingin membuktikan bahwa kita peduli gizi, peduli lingkungan, peduli dengan masyarakat, dengan membagi susu ini sebagai contoh ke masyarakat untuk memancing agar orang tua bisa lebih sadar, lebih peduli lagi atas gizi anaknya. Asik. Ya. Tapi Car Free Day katanya memang sahabat Prabowo ini banyak gitu melakukan Ya. hal di situ. Apa Ya. saja sih sebenarnya selain membagi-bagikan susu? Ya, jadi Car Free Day itu kita sudah lakukan di hampir di seluruh Indonesia. Yang kita lakukan itu mungkin nggak ada kampanye-kampanyenya suruh milih salah satu capres atau apa, enggak. Kita lebih ke musik, marching band, terus ada kegiatan komunitas, ada komunitas musang kemarin, terus kemudian juga ada pencaksilat, ada tarian, ada sepeda ontel, Oh, oke. Parade Nusantara, terus kemarin juga kita di CFD Bundaran HI itu ada temanya Selamatkan Bumi Kita, Go Green, gitu. Kemudian juga next week kita akan ada namanya Go Blue. Go Blue? Ya, tentang peduli lingkungan kelautan di Indonesia. I see. Go Green dan Go Perikanan. Blue. Ya, go Green dan Go Blue. Oke, tapi Ya. kalau misalnya melihat dari pendekatannya ini kan lebih ke anak-anak muda gitu. Ya. Kenapa anak-anak muda yang ditargetkan dari sahabat Prabowo ini, Mas? Ya, karena anak-anak muda kan yang paling banyak antipati ke politik ya, gitu. Jadi kita mengajak anak muda ini supaya jangan golput nanti pada tanggal 9 Juli, gitu. Karena kita pengen anak muda ini peduli dengan Indonesia, peduli dengan pemerintahannya, kita bangkitkan lagi rasa nasionalismenya. Makanya pada saat Car Free Day kita ada marching band. Marching band itu membawakan lagu-lagu kebangsaan supaya anak-anak muda ini bangkit lagi nasionalismenya dan mau memilih pada tanggal 9 Juli. Tapi pendekatannya seperti apa sih, Mas, kalau konkretnya gitu? Misalnya saya anak muda yang berjalan-jalan di Car Free Day dan maksudnya tadi ada komunitas Ya. musang gitu. Saya Ya. penasaran aja gimana sih cara mendekati seorang anak muda ini untuk memilih Prabowo gitu. Ya, kita kan pertama kita ada maskot. Maskotnya ada Mas Garuda. Di situ pun masyarakat bisa foto bareng. Terus kita juga datang bawa susu. Hai, nama saya Yuda Permana, saya dari sahabat Prabowo gitu. Kita mau kasih ada Revolusi Putih. Kalau ada mau tanya tentang Pak Prabowo bisa tanya ke kami bisa jawab secara dengan meluruskan informasi yang ada di masyarakat. Tentunya dengan happy, dengan senyuman. Dengan happy. Ya, dengan senyuman. Dan meminta mereka untuk goyang juga untuk happy yang keduanya. Rencananya. Rencananya. Nah, kalau ngomongin soal rencana, kalau dari Mas Yoga kan sudah membuat Jokowi di berbagai tempat, di Papua, di Makassar dan lain-lain. Ada rencana nggak untuk membuat juga Pak JK kira-kira? Terus terang ya, ini kenapa nggak ada Pak JK-nya, kita udah mulai gambar tuh dari sebelum diumumkan cawapresnya. Jadi pada waktu kita mulai itu belum tahu siapa gitu. Pokoknya Joko Widodo dulu gitu. Gitu cawapresnya siapa waktu itu kita belum tahu. Seterusnya ada rencana, tungguin aja. Tungguin aja, tapi kira-kira kapan tuh JK ya? Karena kan sebentar lagi nih, kita kampanye cuma tinggal berapa hari lagi. Iya, saya rasa minggu inilah. Minggu ini, pasti ya. Nanti dikeluarinnya di mana? Blast aja, kita blast di sosial media. Oke, gitu. sosial media. Nah, kalau misalnya kita membicarakan kan masih mengenai kampanye kreatif gitu. Ya. Kenapa sih kalau dari Mas Yoga juga kenapa sih ingin mendekatinya tuh anak-anak muda? Kalau saya begini,
nggak sekedar anak muda. Idealisme kami juga adalah kampanye yang kreatif gitu. Artinya harap diingat pemilu ini ada berhentinya loh. Sementara kita sebagai bangsa itu nggak ada berhentinya. Jadi kita jangan membuat sesuatu yang tidak bisa dimaafkan orang lain. Gitu. Ketika kita membuat kampanye yang kreatif ini seperti yang kami buat, Mas Yuda buat, itu tidak ada tidak ada dampak negatifnya kalau menurut saya. Oh ya? Jadi berusaha membujuk orang, merayu orang ya dengan cara yang baik gitu, sehingga lebih menimbulkan simpati. Tidak ada negatifnya kalau menurut saya gitu. Kalau dari Mas Yoga tidak ada negatifnya. Kalau dari Mas Yuda, kira-kira kenapa sih memilih untuk jalan dengan kampanye kreatif seperti ini? Kampanye kreatif dan positif ini sudah kita lakukan dari zaman pilkada kemarin. Sahabat Prabowo ini anak-anak mudanya itu yang bikin flash mob kotak-kotak di Bundaran HI waktu zaman pemilu gubernur dan wakil gubernur. Nah, kemudian di pemilu ini kita bikin video klip happy dan kegiatan-kegiatan positif dan kreatif lainnya. Kenapa? Karena kita udah bosen lah, kita udah muak dengan kampanye black campaign dan yang tidak mendidik ke masyarakat gitu. Kita kan anak muda ini seperti Mas Yoga bilang, kita kan penerus bangsa. Kita harus edukasi ke masyarakat bahwa mau kampanye positif. Supaya hasilnya positif, masyarakat bisa memilih, bisa membandingkan secara positif. Yang dibandingkan tuh bukan kekurangannya, yang dibandingkan tuh visi misi ke depannya buat bangsa apa. Nah, itu yang kita ingin masukkan kepada masyarakat, terutama anak muda. Ya istilahnya jangan komen-komen di Twitter kasar apa segala macam. Ya kita turun ke lapangan lah, kita do something, kerja nyata buat masyarakat dengan kampanye positif, kreatif, dengan kegiatan kerja nyata yang positif kreatif supaya bisa menghasilkan pimpinan yang baik dan benar untuk Indonesia. Berarti benar-benar berbuat langsung gitu. Ya, tapi memang betul. sebenarnya selama ini mungkin dari Mas Yuda dan juga Mas Yoga melihatnya memang kampanye yang berjalan sampai dengan 2014 masih belum bisa dikatakan kampanye yang baik. Menurut saya masih 50% lah ya, karena masih banyak sekali berita-berita di TV yang masih membicarakan si A, menjelek-jelekan si A, memfitnah si A, si B, dan lain sebagainya, masih sering terjadi gitu. Makanya kita teruslah, kita maju terus pantang mundur untuk terus dengan kampanye positif dan kreatif. Oke. Ya. Dan untuk plan ke depannya nih, selain membuat happy nanti ada versi yang kedua, kira-kira apa lagi Mas? Ya mudah-mudahan kita mau coba nanti ada kegiatan mungkin di akhir kampanye, kita mau membuat sesuatu yang benar-benar besar dan benar-benar bisa berefek buat masyarakat banyak. Tentunya kampanye positif dan kreatif. I see. Ya. Kalau dari Mas Yoga, kira-kira selain membuat Pak JK nanti masuk ke dalam salah satu komik Tintin, kira-kira mau membuat apa lagi Mas? Ya harapan kami sih ya ini kan masih digital ya, virtual gitu. Ini turun ke nyatanya gitu. Jadi pameran kah, jadi kaos kah, jadi apa? Pameran? Ya misalnya. Kapan tuh? Belum Kira-kira tahu. belum tahu. Oke, pastinya kita tunggu. Terima kasih pada Mas Yuda dan juga Mas Yoga yang sudah berbagi hari ini. Mungkin kalau masih penasaran bisa langsung dilihat karena di sosial media tuh banyak sekali loh. Dan juga tadi video klip dari Happy yang dibuat oleh sahabat Prabowo. Terima kasih banyak. Nah, tadi kita sudah membicarakan juga mengenai musang. Ada musang dan musang ini adalah salah satu family dari kucing juga. Nah, di Kediri ada yang ikut kontes kecantikan, tapi kucing kecantikannya, jadi bukan manusia lagi. Nantikan aksi kucing-kucing cantik setelah ini di Indonesia Morning Show.